Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ainul Waqiah, kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, yang dimana di sana menerangkan tentang uang dan fungsinya. Jadi di sini akan ada pengertian uang, jenis-jenis uang, fungsi dari uang, dan lainnya. Yang pertama, pengertian uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi, dengan adanya uang ini, kita bisa melakukan transaksi dalam masyarakat sehingga terjadi kegiatan ekonomi. Dan jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya yaitu ada dua. Yang pertama uang logam, yang kedua uang kertas. Yaitu uang logam adalah emas maupun perak. Contohnya seperti uang 500 rupiah. Itu disebut uang logam. Yang kedua uang kertas yang berupa uang 1000-an, 2000, 5000 dan lainnya. Dan selanjutnya jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, yaitu ada dua. Yang pertama uang kartal, yang kedua uang giral. Uang kartal yaitu berupa uang kertas, uang logam yang kita lihat seperti contoh tadi. Dan yang kedua uang giral berupa cek, giro, dan lainnya. Selanjutnya menurut nilai jenis-jenis uang ada dua, yaitu uang penuh, maksudnya nilai dengan barangnya itu sama. Yang kedua uang tanda, seperti uang 10 ribuan, ada tulisannya 10.000. Tapi jika apabila sobek, uang tersebut tidak berlaku lagi. Dan fungsi uang yaitu ada tiga, yaitu pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung. Contohnya, saya punya rumah dan saya punya toko. Lalu ada yang bertanya berapa kekayaan saya. Saya menjawab, harga rumah saya itu saya beli sekian, dan toko saya buatnya itu sekian. Itu yang disebut sebagai alat hitung. Dan yang ketiga sebagai alat penyimpanan nilai. Selanjutnya fungsi turunan barang yaitu ada 5. Yang pertama sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua sebagai alat pembayaran hutang. Yang ketiga sebagai penimbun kekayaan. Contohnya sawah saya jual dan uangnya tersebut lalu saya simpan, itu yang disebut sebagai penimbun kekayaan. Dan yang keempat sebagai alat pemindah kekayaan. Contohnya saya punya sawah di Lumajang dan saya ingin pindah ke Probolinggo. Jadi gak mungkin kan sawah saya bawa, jadi saya jual dulu. Setelah saya nyampe ke Probolinggo, saya beli lagi sawah di Probolinggo. Jadi itu yang disebut sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima yaitu sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jadi dengan adanya uang itu kita bisa melakukan kegiatan ekonomi, seperti halnya dalam jual beli. Setiap kita membeli sesuatu, pasti kita akan membayarnya, yaitu menggunakan uang. Jadi itu yang disebut sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya fungsi uang menurut ekonomi Islam, yaitu ada 3, sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Jadi kesimpulannya itu uang ini digunakan sebagai alat transaksi oleh masyarakat. Dan dengan adanya uang ini akan terjadi kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Dan uang ini berbagai macam jenisnya, ada uang logam dan uang kertas. Dan juga ada berbagai macam fungsinya. Jadi cukup sekian yang dapat saya tanggapi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.